nama saya Minasari, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membaca soal nomor 1. Seorang bidan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui PWS-KIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan K1 bulan ini adalah 85%, data cakupan 1 bulan lalu 75%. Target K1 di wilayah tersebut adalah 60%. Apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut? Jawabannya A. Baik, B. Jelek, C. Cukup, D. Kurang, meningkat. Jawaban yang tepat itu A. Baik. Pembahasan soal pertama, analisis grafik PWS-KIA terdapat beberapa jenis. Yang pertama, status baik, yang dimana angka cakupan melebihi atau di atas target dan angka cakupan bulan ini meningkat dibandingkan dengan cakupan bulan yang lalu. Yang kedua, status kurang, angka cakupan melebihi target namun lebih rendah dari cakupan bulan yang lalu. Yang ketiga, status cukup, yang dimana angka cakupan meningkat dari bulan lalu namun tetap di bawah target wilayah. Yang keempat, status jelek, yang dimana angka cakupan melebihi target wilayah dan angkanya meningkat dari bulan lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A 0 hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis, gerakan janin aktif dirasakan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/80 mmHg, N80 kali per menit, P20 kali per menit, S3,6 derajat Celcius, DJJ 140 kali per menit. Balotemen atau plus, berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? A. Setinggi pusat, B. 3 jari di atas pusat, C. 3 jari di bawah pusat, D. 3 jari di atas simfisis, E. Pertengahan pusat sampai PX. Jawaban dari soal tersebut adalah A. Setinggi pusat. Pembahasan soal. Untuk usia kehamilan 24 minggu, jawabannya adalah TFU, setinggi pusat. TFU kehamilan untuk jawaban yang lain adalah sebagai berikut. Contohnya, 1. Setinggi pusat adalah 24 minggu. 2. Jari di atas pusat adalah 28 minggu. Jari di bawah pusat adalah 20 minggu. Jari di atas simfisis adalah 12 minggu. Terima kasih. 3. Seorang perempuan 35 tahun, G4P3A0, hamil 36 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Hasil anamnesa tidak ada mules dan nyeri. Gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, N84 X kali per menit, P20 kali per menit, TFU 30 cm, Puki presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul, DDJ 142 kali per menit, kontraksi tidak ada, ekstremitas di bawah edema, hasil inspekkuola tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Porsio masih menutup. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Vasa previa, B. Erosi partionis, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, E. Kelainan hormonal. Di sini saya akan membahas pembahasan soal nomor 3. Placenta previa adalah plasenta yang berimplantasi di atas atau mendekati ostium cervix internal. Faktor predisposisi: kehamilan dengan ibu berusia lanjut, multiparitas, riwayat seksio sesarea sebelumnya. Tanda dan gejalanya dapat berupa pendarahan tanpa nyeri, usia kehamilan 22 minggu, darah segar yang keluar sesuai dengan beratnya, anemia, shock, tidak ada kontraksi uterus. Bagian terendah janin tidak masuk pintu atas panggul. Kondisi janin normal atau terjadi gawat janin. Penegakan diagnosis dibantu dengan pemeriksaan USG. Menjalankan soal nomor 4. Seorang perempuan 30 tahun, hamil 30 minggu, datang ke puskesmas mengeluh keluaran gumpalan darah dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesa, terasa nyeri pada abdomen, gerakan janin dirasakan berkurang. Hasil pemeriksaan,
TD 100 per 60 mmHg, N 100 kali per menit, V 2 kali per menit, TFU 30 cm, DJJ positif, kurang jelas, palpasi sulit dilakukan, ekstremitas bawah edema tampak bercak darah berwarna gumpalan warna hitam. Asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Tangan infus, B. Pemeriksaan USG, C. Berdres di puskesmas, D. Rujuk ke rumah sakit, E. Kolaborasi dengan dokter. Pembahasan soal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 4. Rujuk ke rumah sakit. Tanda-tanda seperti pada kasus pada nomor soal 43 mengarah pada solusio plasenta, yaitu terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya dengan tanda dengan gejala perdarahan dengan nyeri intermiten atau menetap, warna darah kehitaman dan cair, tetapi mungkin ada bekuan jika solusio relatif baru, syok tidak sesuai dengan jumlah darah keluar atau tersembunyi, anemia berat, gawat janin atau hilangnya denyut jantung janin, uterus tegang terus menerus dan nyeri. Pada kondisi tersebut tidak boleh dilaksanakan pada fasilitas kesehatan dasar, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Saya Abdul Hafiz Ramadan. Di sini saya akan membaca soal nomor 5. Seorang perempuan umur 27 tahun G240A1 hamil 36 minggu datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu memberikan ASI eksklusif dan anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan TD 120 per 80 mmHg, N 80 kali per menit, P 20 kali per menit, S 36,70C, TFU 32 cm, presentisi kepala belum masuk, PAP Puki DCJ 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi gizi seimbang, B. Diskusi persiapan laktasi, C. Informasi tanda bahaya trimester 3, D. Konseling persiapan pendampingan persalinan, E. Memberikan konsuntikan tetanus tokosit kedua. Nah, jawabannya adalah E. Informasi tanda bahaya trimester ketiga. Pada usia kehamilan 34 minggu, seorang G2P0A1 seperti primipara karena belum pernah melahirkan. Seharusnya bagian terbawah janin sudah masuk PAP. Pada usia kehamilan antara 34 sampai 36 minggu, sehingga perlu diberikan prioritas pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan. Untuk opsi jawaban yang lain, A. Tidak ada indikasi untuk diberikan TT. B. Persiapan persalinan belum menjadi prioritas karena ada hal yang lebih penting. C dan D. Tidak ada indikasi dan memberikan pendidikan kesehatan tentang gizi dan nutrisi si ibu hamil. Terima kasih.